Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah hari ini Ibu akan menerangkan tentang bab dinamika rotasi. Nah, ini pelajaran fisika kelas 11 semester 1. Bab 1 ya, dinamika rotasi. Kita mulai ya. Nah, dinamika rotasi itu banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ini kalau lihat dari gambar ini mungkin sudah tidak asing. Ini gambar apa? Gambar kincir ya. Gambar kalau suka ada di pameran lah gitu. Apa yang namanya kincir? Nah, ini kan berputar. Nah ya, berputar. Oh, ini apa yang berputarnya kalau di gambar ini? Di sini ada roda ban. Nah, contoh di sini roda ban. Ban ini, ban mobil. Ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan gerak rotasi itu? Nah, simpulkan ya, simpulkan masing-masing bisa ya. Jadi apa? Gerak rotasi itu apa? Gerak rotasi itu adalah gerak di mana ada sumbu putarnya, ya. Jadi ada porosnya, bergerak pada terhadap porosnya. Ini kan porosnya ada di sini ya. Nah, ini ada porosnya, ini porosnya, ini porosnya, gitu. Jadi bergerak terhadap porosnya. Nah, itu kan. Gerak rotasi itu adalah gerak benda yang berputar terhadap sumbu putar atau sumbu rotasi atau poros lah ya, kita sebut poros. Nah, kan gerak itu ada dua macam ya. Ada gerak translasi, ada gerak rotasi. Nah, gerak translasi itu contohnya GLB, GLBB gitu ya. GLB itu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, atau ada juga gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak peluru. Ya, ini kan udah dipelajari ya di kelas 10. Nah, kalau ada juga gerak rotasi. Jadi ada dua macam, ada translasi, ada rotasi. Di sini kalau di translasi itu ada yang dinamakan gaya. Sedangkan di gerak rotasi itu ada yang dinamakan dengan torsi. Nah, jadi apa sih bedanya antara gaya dan torsi? Nah, coba lihat kita ke sini. Adanya gaya merupakan faktor penyebab terjadinya gerak translasi. Jadi, gerak translasi itu terjadi karena adanya gaya. Nah, gitu misalnya. Karena ada gaya dorong, jadi benda bisa bergerak. Contohnya gitu lah ya. Nah, kalau dalam gerak rotasi itu penyebab benda itu berputar itu karena adanya momen gaya atau torsi. Ya, jadi bedanya antara gaya dan torsi itu adalah kalau gaya itu adalah penyebab gerak pada gerak translasi, kalau torsi itu adalah penyebab terjadinya benda itu berputar terhadap gerak rotasi, pada gerak rotasi, ya. Jadi kalau di translasi itu ada gaya, kalau di gerak rotasi itu ada torsi namanya. Nah, gitu. Nah, apa sih momen gaya itu atau torsi itu? Nah, momen gaya merupakan besaran yang dipengaruhi oleh gaya dan lengan gaya. Jadi, momen gaya itu adalah besaran yang dipengaruhi gaya dan lengan gaya. Jadi ada dua macam besaran ya, ada gaya dan lengan gaya. Nah, besar momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang bekerja dengan lengan yang saling tegak lurus. Jadi gaya dan lengan gayanya itu dikalikan. Jadi hasil kali antara
gaya dan lengan gaya, tapi lengan dan gayanya itu harus saling tegak lurus. Contohnya ketika memutar baut diperlukan lengan D dan gaya F. Atau contoh lain di gerak rotasi itu ketika kita membuka pintu, ya, membuka pintu itu kan ada gagang pintunya. Nah, kita bisa membuka pintu itu bisa membuka pintu dengan menarik si gagangnya kan. Nah, di situ adalah gaya. Sedangkan dengan gayanya itu adalah di antara gagang pintu ke apa ya itu namanya? Ke engsel. Jadi itu namanya lengan gaya. Kalau di sini contohnya gini. Oh, ini persamaannya ya. Jadi persamaannya adalah torsi sama dengan F kali D. Jadi torsi itu lambangnya begini ya. Jadi torsi nulisnya gini lambangnya. F itu adalah gayanya, D itu adalah lengan gayanya. Jadi tadi kan torsi itu sama dengan F kali D. Atau torsi itu sama dengan F kali R. Sin alfa R itu sih sebetulnya sama saja dengan D, tapi untuk membedakan ketika ada di sini apa ya? Ada sudutnya. Jadi ketika tidak tegak lurus, maka di sini akan ada sudutnya. Ketika tidak tegak lurus antara F dan R. Ya, jadi alfa itu adalah sudut antara vektor gaya dan vektor posisi. Nah ini coba lihat di sini ada apa ya? Ada kunci Inggris, gitu ya. Ada kunci Inggris. Di sini ada baut. Nah, di sini ada gaya. Bagaimana cara menentukan arah momen gayanya atau arah torsinya? Coba kita sama-sama di rumah masing-masing. Ya pastinya ya di rumah masing-masing. Ikuti tangannya seperti pada gambar. Tangan kanan ya, hati-hati menggunakan tangan kanan. Jadi coba tangan kanannya seperti pada gambar. Coba ya. Itu jadi telunjuknya ke atas. Jari-jarinya dikepalkan. Nah, telunjuk ini menunjukkan arah torsi ya. Jadi telunjuk ini menunjukkan arah torsi, sedangkan F ini atau tangan ini menunjukkan arah gaya. Jadi ketika F-nya diputar ke R, ini maaf ya bukan torsi tapi ini R ya atau lengan gayanya. Jadi ini F, arah gayanya coba tangannya kan ke sini ya. Jadi kalau ini, jadi ini yang jari 4 ini menunjukkan F. Jadi kalau diputar jarinya, jari yang 4 ini. Nah, ini kan sama kayak ini ya. Seperti ini ya. Gitu ya. Nah, jadi F kali R. Jadi F kali R ke sini. Nah, jadi ke sini arahnya F kali R. Maka torsinya itu akan ke atas. Ibu jari kita akan arahnya ke atas. Maka ini adalah arah torsi. Nah, sedangkan ini kebalikannya. Kalau torsinya ke arah atau inilah kita sebut ini kalau ini diputarnya berlawanan jarum jam, berlawanan dengan arah jarum jam ke sini ya. Nah, kalau ini F-nya diputarnya searah jarum jam ke sini. Ini kan sumber rotasinya ya. Nah, ini searah jarum jam. Coba tangannya kita ke bawah, tangan kanannya, tapi menunjukkan ke bawah, ininya jempolnya ke bawah, F-nya. Coba jari yang 4-nya diputar, putar ke dalam. Nah, gitu. Jadi kan ke bawah. Si jempolnya kan arahnya ke bawah, maka torsinya akan ke bawah. Itu ini arah torsi. Jadi seperti itu ya cara menentukan arah torsinya.
Ingat-ingat, ini ada lengan gaya, ini adalah gayanya. Gayanya bisa berputarnya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, contoh soal. Kita contoh soal ya, kita coba. Gambar berikut adalah sebuah batang yang ditarik dengan gaya. Ini gayanya. Ini gayanya ya. Momen gaya terhadap titik O adalah, ini sumbu rotasinya. Jadi kalau ada pertanyaan momen gaya terhadap titik O, nah ini berarti sumbu rotasinya ini. Maka mana lengan gayanya yang mana? R-nya. R-nya itu adalah yang ini dari A ke O, yaitu 10 meter. Sedangkan gayanya 50 Newton. Sudutnya 60 derajat. Nah, di sini diketahui F 50 Newton, R-nya 10 meter. Tetanya harus di sini ada teta ya. Tetanya 60 derajat. Langsung saja karena yang ditanyakannya momen gaya atau torsi sama dengan F kali R kali sin teta. F-nya 50, R-nya 10, sin kali sin 60. Berapa sin 60? Sin 60 berapa? Maaf. Sin 60 berapa? Jadi 5 kali 10 itu 5 kali 10 itu 50 kali 10 itu 500. Sin 60 berapa? Sin 60 itu setengah akar 3. Maaf ini ya. Jadi 5 kali 10 500 dikali setengah akar 3 sama dengan berapa? 500 bagi 2 berapa? 250, berarti 250 akar 3. Jadi ingat-ingat sin 60 itu berapa? Sin 60 itu setengah akar 3. Jadi nantinya 500 dikali setengah akar 3, hasilnya 250 akar 3. Maaf ini tidak lengkap, nanti coba dilengkapi di catatannya. Nah ini ya. Nah kalau ini seperti ini, ada banyak gayanya. Jadi misalnya ini ada gaya F1, 2, F2, F3, F4, jadi 4 gaya ya. Bekerja pada batang A, B, C, D. A, B, C, D, ada titiknya nih. Ini ada batang. Seperti pada gambar. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah, mana titik A? Nah ini berarti sumbu putarnya ada di A. Ya, sumbu putarnya ada di A. Nah, coba kita bahas. Nah, karena sumbu rotasi ada di titik A, maka nanti titik acuannya ada di A. Nah, kita tulis diketahui gaya F1-nya 10 Newton dengan gayanya 0. Kenapa 0? Karena coba kita lihat lagi, F1-nya kan ada di sini, ya. Sumbu putarnya ada di A atau sumbu porosnya ada di A, maka jarak dari F1 ke A kan berhimpit, makanya 0 jaraknya gitu. Yang F2, mana F2? Ini ya F2 ya. Oh ini F4, salah nulisnya, salah ngetik mungkin. F2 nya sama dengan 4 Newton, lengan gayanya 2 meter, kita cek. Nah, F2 nya 4 Newton, lengan gayanya terhadap A berapa? Oh iya 2 meter gitu kan ya, betul. F3 nya coba, F3 nya kan 5, lengan gayanya berarti dari sini ke A berapa? 3. Coba kita cek. 5, L-nya 3, betul lengan gayanya. Dan F4 10, F4-nya. Lengan gayanya 3 tambah 1 tambah 2, 6. Nah, betul ya, 10. Gaya F4-nya lengan gayanya 6 meter. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan adalah momen gaya terhadap titik A. Nah, momen gaya bertanda positif jika gaya menyebabkan batang berotasi berlawanan putaran jarum jam. Jadi harus ingat ya, ini adalah apa ya namanya, kesepakatannya lah.
kesepakatan plus minusnya. Jadi momen gaya bertanda positif jika gaya menyebabkan batang berotasi berlawanan putaran jarum jam. Momen gaya bertanda negatif bila gaya menyebabkan batang berotasi searah putaran jarum jam. Jadi kalau positif itu ketika berlawanan jarum jam, kalau negatif ketika searah jarum jam. Kebalikannya. Contohnya gini. Ini yang F2 ya. Yang F2 terhadap A ini dari sini ke sini berlawanan atau searah jarum jam? Dari sini ke sini searah jarum jam kan? Kalau searah jarum jam berarti negatif. Kalau ini coba ke sini berlawanan jarum jam. Berarti positif. Sekarang F4 ke sini ke A. Ke sini. Nah, ini juga searah atau searah jarum jam berarti negatif gitu ya. Nah, coba di sini kan. Nah, tadi kalau gaya yang di gaya 1 kan 0 ya, karena L-nya juga 0. Momen gaya yang duanya atau torsi yang keduanya 4 dikali 2 sama dengan 8. Ini min karena tadi apa? Karena tadi searah jarum jam jadi negatif. Torsi ketiga atau momen gaya yang ketiga 5 dikali 3 15. Kenapa positif? Karena berlawanan jarum jam. Yang terakhir yang F4 kali L4 nya 10 kali 6. Kenapa jadi min 60? Karena searah jarum jam jadi negatif nilainya. Nah, maka resultan atau jumlah momen gayanya adalah tinggal dijumlah saja. Torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4 atau 0 tambah 8 tambah 15 maaf 0 min 8 plus 15 min 60. Lihatnya di sini plus minusnya hati-hati. Jadi di sini min 8 min 60 jadi min 68 plus 15 hasilnya min 56. Tanda yang negatif artinya batang berotasi searah putaran jarum jam. Kita coba cek lagi gambarnya. Jadi ketika setelah dihitung resultannya adalah min 53. Nah, min 53. Jadi karena min berarti searah jarum jam, maka si batang ini akan berputarnya searah jarum jam. Berarti kemana? Ke bawah, ke sini. Akan berputar ke sini karena tadi hasil dari perhitungannya min 53, jadi ke bawah, ke sini. Searah jarum jam. Gimana? Ngerti nggak? Ngerti ya? Kalau tidak mengerti nanti boleh ditanyakan di forum. Nah, ini latihan soalnya. Nah, ini ya latihan soalnya. Sebuah tongkat panjang yang panjangnya 50 cm terdapat 3 gaya yang sama besar seperti pada gambar. Jika tongkat diputar dengan poros putar di titik C, jadi porosnya ada di C. Ya, nanti coba kerjakan. Porosnya ada di C. Ya. Jadi titik acuannya ada di C nih. Yang ditanyakan adalah besar momen gaya total. Jadi seperti yang sebelumnya, soal sebelumnya. Jadi nanti di sini tulis seperti yang ini, seperti tadi. Nah, seperti ini ya. Berapa gayanya, lengan gayanya berapa. Nah, F1-nya berapa, F2-nya berapa, F3-nya berapa, lengannya berapa masing-masingnya. Gitu. Hati-hati terhadap mana? Terhadap C. Jadi nanti F1 10 terhadap C. Dari jarak dari F1 ke C berapa? Ini kan misalnya dari 2 di sini ke sini 20 tambah 30. Yang B berapa F-nya? L-nya berapa? Nah, gitu. Yang F3 F-nya berapa?
jaraknya berapa atau lengannya berapa ke C, ya. Nah, Bu, kenapa ini ada sudutnya? Tadi kan sudah diterangkan ya. Kalau ada sudutnya nanti tinggal dikasih sin, tinggal dikalikan sin theta. Nah, sin 30 berapa? Yo, berapa sin 30? Coba buka lagi ya di buku kelas 10-nya, sin 30 berapa? Itu sama pengerjaan seperti yang ini ya. Nanti diuraikan lagi momen gayanya berapa. F1 kali L1-nya berapa? Ini boleh L, boleh R ya. Lebih baik R aja sih ini. Ya, R aja. Nah, jadi 10, kalau ini kan 10 kali 0, kalau itu kan nanti berapa jadinya terhadap, nah ini hati-hati nanti plus minusnya yang di sini, hati-hati ya, ini kan ada plus ada minus. Nah, coba lihat nanti di sini kan terhadap titik C. Nah, F1 ke terhadap titik C berlawanan atau searah, positif atau negatif. Dari F2 ke C positif negatif, dari F3 ke C positif negatif, gitu ya. Bisa ya dicoba ya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan di forum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.